Oke, oke dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan ibu dosen. Kami akan presentasi kelompok 2 soal semen merupakan salah satu bahan pokok dalam campuran beton. Semoga lancar. Saya Fakultas di Wijaya 41120 110 167. Silakan Mbak Azista. Saya Zista Lutfaida Islamai Fatihin dengan NIM 41120110093. Mbak Natasha. Saya Natasha Anggraini dengan NIM 41120110085. Mas Razim. Saya Muhammad Azam Alfat dengan NIM 41180100072. Mbak Putri, silakan. Saya Putri Indrianti Pratama dengan NIM 4112011001600. Oke. Kalau gitu dimulai aja presentasinya. Beton itu merupakan bahan komposit yang beberapa materialnya digunakan yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, air, dan semen. Pada umumnya beton itu terdiri dari 50% kerikil batu pecah, 40% pasir, 20% semen, dan sisanya air, dan bisa dicampur juga dengan campuran yang tergantung jenis beton yang akan diproduksi. Silakan dilanjutkan Mbak Zista. Maaf, Mbak Zista, lebih baik diinin kita nggak sih diperbesar? Oh ya, di full screen aja F5 mungkin. ya. Iya. Oh gini ya. Ya. Oke. Kita mulai dari awal atau langsung nih? Berarti ininya dari awal aja. Gak usah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Mbak Zista sekarang. Mungkin bisa di next Mas, yang screen read. Nah, oke. Ini ya. Nah, untuk semen itu sendiri, semen adalah zat yang biasa digunakan untuk perekat batu bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Sifat semen yang bisa mengeras jika bereaksi dengan air, serta menghasilkan produk yang tahan air, itulah mengapa semen menjadi bahan utama dalam campuran beton. Selanjutnya, untuk bahan baku semen Portland atau yang biasa digunakan dalam campuran beton, ada batu kapur yang mengandung CaO atau kapur, terus ada lempung yang mengandung komponen CO2 atau silika, Al2O3 atau oksida alumina, dan Fe202O3 oksida besi. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Natasha. Faktor air semen atau FAS, itu semen bereaksi dengan air hingga menjadi keras seperti batu, menjadikannya poin penting dan perlu diperhatikannya perbandingan antara air dan semen. Karena jika terlalu banyak air akan menyebabkan segregation dan bleeding. Next. Boleh dijelaskan sedikit Pak ini, nggak apa-apa. Proses pembuatan semen di pabrik itu bisa dilihat dari diagram di samping. Bahan penyusun semen terdiri dari bahan-bahan yang terutama mengandung kapur, silika, dan oksida besi. Maka bahan-bahan itu menjadi unsur-unsur pokok semen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Putri. Iya, boleh, nggak apa-apa. Maaf, Mas Razim bukan? Nggak apa-apa. Atau saya? Saya ya? Nggak apa-apa. Oke. Ya. Jenis-jenis semen. Semen hidrolis, semen yang mengeras bila bereaksi dengan air, tahan terhadap air, dan stabil dalam air setelah mengeras. Contohnya, semen Portland. 2. Semen non-hidrolis, semen yang dapat mengeras tetapi tidak stabil dalam air. Contohnya, gypsum. Mengeras bila bereaksi dengan air tetapi akan larut dalam air. Kapur keras, mengeras bila bereaksi dengan CO2. Dilanjut, Mbak. Komposisi kimia semen Portland pada umumnya terdiri dari Ca0, CeO2, Al2O3, dan Fe2O3.
O3 yang merupakan oksida dominan, sedangkan oksida lain yang jumlahnya hanya beberapa persen dari berat semen seperti Mg0, SO3, Na2O, dan K2O. Keempat oksida utama tersebut dapat semen berupa senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF dengan mempunyai perbandingan tertentu pada setiap produk semen, tergantung pada komposisi bahan bakunya. Bisa dilanjut, Mas Razim. Baiklah, untuk reaksi proses pembuatan semen, yang pertama batu kapur, yang mana unsur senyawanya CaO ditambah boleh langsung, nggak usah mana? disebut semuanya, lebih ringkas lebih bagus, nggak usah disebut semua. Oke, baik. Yang kedua lempung, yaitu SiO2 ditambah AR2003 ditambah Fe2 03 ditambah H2O, yaitu silika atau alumina. Catatan C3S, C2S, C3A, dan C4AF merupakan komponen karakteristik dari semen Portland. Bisa dilanjut, Mas. Lalu untuk sifat teknis semen Portland yaitu susunan kimia, ada kadar Gibbs, dan kehalusan butiran. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fokta. Oke. Berikut ini merupakan tabel batasan umum komposisi kimia yang sumbernya dari A.M. Neville tahun 95 ya. Senyawanya CaO kurang lebih 67%, SiO2 17-25%, dan seterusnya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya komponen kecil yang mempengaruhi sifat semen, yang pertama itu magnesia. Seperti pada saat tercampur kapur dan air, jika oksid magnesium tercampur dengan air, maka akan diikuti oleh penambahan volume. Dengan sendirinya, penambahan volume itu akan dialami oleh beton yang menggunakan bahan tersebut disertai dengan retak-retak. Maka kadar MgO dibatasi sampai 5%. Yang kedua, sulfur anhidrat, sisa asam sulfat atau SO3. Bahan yang berfungsi sebagai pengatur waktu pengikat semen, SO3, terdapat dalam Gibbs CaSO4. Apabila kadar Gibbs terlalu tinggi, maka selama berlangsungnya pengerasan akan timbul pengembangan Gibbs. Karena itu kadar SO3 dibatasi sampai dengan 2,5 sampai 3%. Boleh, silakan Mbak Zista dilanjutkan. Mbak Zista. Maaf. Oke, saya akan lanjutkan. Komponen kecil yang mempengaruhi sifat semen ada alkali atau Na2O plus K2O, yang dimana komponen ini selalu dijumpai dalam bahan baku semen. Apabila bahan agregat yang akan digunakan untuk campuran beton mengandung silikat reaktif, maka akan timbul reaksi yang merugikan beton itu sendiri, sehingga kadarnya dibatasi kurang dari 0,6%. Lalu ada kehilangan berat akibat pemanasan atau ignition loss. Semen kehilangan berat akibat pemanasan menunjukkan bahwa semen bersangkutan mempunyai kadar air yang tinggi dan pengaruh berat yang diizinkan adalah 5% dalam pemanasan suhu 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, ada juga pengaruh kehalusan butir semen akan memberikan sifat seperti berikut, kayak kekuatan yang awal tinggi, mutu yang dipengaruhi cuaca, reaksi kuat dengan bahan agregat reaktif, retak-retak, daya penyusutan tinggi, pengikatan yang cepat, kebutuhan air yang banyak, dan mengurangi bleeding, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semen Portland bisa mempunyai luas permukaan minimum 2.250 cm persegi per gram, sehingga semen yang cepat mengeras 3.200 cm persegi per gram. Oleh karenanya, penggilingan ekstra halus butiran-butiran semen itu efisien dalam penambahan kekuatan tekan hanya sampai pada umur 7 hari. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Natasha. Jadi tipe-tipe semen sesuai standar ASTM itu terbagi dari 5 tipe. Yang tipe pertama itu biasa, penggunaan umum. Yang tipe kedua itu modification, panas, hidrasi, ketahanan terhadap sulfat sedang. Dan tipe ketiga cepat mengeras, kekuatan awal tinggi. Tipe keempat panas hidrasi rendah. Dan tipe kelima
tanah terhadap sulfat, dan yang terakhir itu semen putih. Next. Terus klasifikasi tipe semen sesuai standar ASTM itu tipe 1 itu dipakai buat keperluan konstruksi yang tidak memerlukan persyaratan khusus, biasanya digunakan buat permukiman dan gedung-gedung bertingkat, sedangkan tipe kedua dipakai untuk konstruksi bangunan di pinggir laut, bangunan di bekas tanah rawa, saluran irigasi, beton massa untuk dam dan landasan jembatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Putri. Dia dipakai untuk pembuatan jalan beton, bangunan tingkat tinggi, bangunan dalam air, tidak memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat. Tipe keempat dipakai untuk kebutuhan pengecoran yang tidak menimbulkan panas, pengecoran dengan penyemprotan setting time lama, dan yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah. Lebih dipercepat ya baca slide-nya. Ya. Klasifikasi tipe semen tipe 1 dipakai untuk keperluan konstruksi yang tidak memerlukan. Oh, ini udah mohon maaf. Terus Sebentar. Ya. Tipe 5 dipakai untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. Semen putih. Semen putih ini dibuat dari batu kapur yang bebas besi, quartz, pasir, dan kolain. Pasir putih menunjukkan suatu produk dari teknologi tertinggi yang dapat dicapai oleh industri semen. Bisa dilanjut, Mas Razin? Baiklah, untuk pengikatan dan pengerasan semen Portland. Semen Portland merupakan bahan pengikat hidrolis yang berarti bahwa pengerasan melulu tergantung reaksi disebabkan oleh dan semen. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu pengikat awal dari semen. Di antaranya yang pertama, umur semen. Selama semen itu disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka semen itu akan mengisap air dan zat asam arang dari udara sehingga terjadinya prahidrasi. Yang kedua, suhu kecepatan. Suatu reaksi kimia tergantung pada suhu dari massa yang bereaksi serta suhu lingkungannya. Yang ketiga, jumlah air yang dibutuhkan agar reaksi kimia antara semen dan air berlangsung dengan memuaskan. Dibutuhkan air sebanyak kira-kira 20% dari berat semen. Dilanjutkan, Mas. Untuk gambaran pengaruh umur semen terhadap kemudahan mutu dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Pokta. Ini udah terakhir, Mas. Nggak apa-apa, sekalian aja. Oke. Di bawah ini tertera hasil penelitian mengenai perbedaan kekuatan tekan beton dengan beberapa tipe semen, yaitu teman semen Portland tipe pertama, tipe kedua, dan tipe 3, lalu tipe 4 dan 5. Adapun kekuatan tekan semen Portland yaitu berumur 3 hari, 28 hari, dan 3 bulan. Ya, cukup. Nah, oke. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok 2 ya, mengenai semen sebagai bahan utama konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.